Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan selamat malam, selamat datang. Shalom. Shalom. Yuk kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami hampiri altar-Mu pada malam hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau di sepanjang puji-pujian kami Bapa. Kiranya Tuhan berkenanlah ya Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menguatkan setiap kami. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh dipuaskan atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita yang siap katakan amin. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan kita. Dia sumber keselamatan bagi setiap kita. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu.
Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati, amin. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu, adakah dari antara kita yang baru pertama sekali beribadah di GBI Sujuya? Boleh lambaikan tangannya. Kami rindu menyambut kalau ada. Ada, puji Tuhan semua jemaat yang setia, haleluya. Boleh salam kanan kiri minimal 3 orang, katakan happy Sunday. Tuhan memberkati setiap kita. Kita percaya kita punya Yesus yang oleh karenanya kita menerima jalan kebenaran dan keselamatan. Yang sepakat sorakan, come on. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Di dalam namanya katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan. Aku percaya
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita, ucapan syukur kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kami siapkan persembahan kami Tuhan. Dengan penuh sukacita biar kami bawa hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terimalah ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu yang menuntun setiap kami. Agar kami memahami setiap firman yang boleh dibagikan lewat hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah juru selamat. Kami akui bahwa Kau Tuhan bagi kami. Kau Tuhan bagi. Kau menerangi setiap kami. Bahkan Engkau yang membukakan pintu ya Tuhan. Bagi setiap jalan. Bahkan Yesus Kaulah juru selamat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau tenang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau tenang bagi saat gelapku. Segala kemuliaan, hormat, dan pengagungan hanya milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap hal
yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Sepanjang ibadah kami merasakan hadirat-Mu melimpah di setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan. Biarlah Tuhan sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Engkau memberkati setiap kami. Bahkan hamba-Mu, Engkau juga memberkati. Sehingga kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, biarlah itu dari Allah sendiri. Roh Kudus, Engkau berdaulat di tempat ini. Kuasa-Mu memenuhi kami. Bahkan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu. Mereka datang dengan berbagai mungkin persoalan, beban. Tetapi kami percaya Yesus Allah kami, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami adalah pintu berkat bagi setiap kami. Pintu bagi jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh karena Engkau. Kami boleh bersuka cita bukan karena dunia ini. Tetapi kami bersuka cita karena Kristus Yesus. Kami bersuka cita karena nama kami telah tercatat di buku kehidupan. Terpujilah Engkau, urapi setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan saudaraku, masih dalam tema yang sama pada bulan Desember. Tolong coba ditampilkan. Haleluya. Pada ayat yang ke-10, saudaraku, kata-kata firman Tuhan lewat malaikat yang paling pertama kali disampaikan adalah jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Desember seringkali firman yang satu ini berulang dan terus menerus. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, menurut ahli, sesuatu informasi atau sesuatu yang harus kita ingat itu bisa 5 sampai 10 kali itu diucapkan secara berkala supaya termemori secara panjang di dalam memori ingatan kita. Maka para pembina kita tepat sekali dalam memilih ayat kalimat yang pertama, jangan takut. Pertanyaannya saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kalimat ini penting? Kenapa firman Tuhan ini sangat penting ditekankan bagi setiap orang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Alkitab, menurut ahli teologi ya saudara yang dikasihi Tuhan, ada 365 kali ucapan jangan takut di dalam Alkitab. Dan ini terhubung dengan ilmu pengetahuan yang sekarang saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Ternyata dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, itu berpotensi untuk mendatangkan rasa takut. Sangat berpotensi mendatangkan rasa khawatir. Sangat berpotensi mendatangkan rasa cemas. Contoh misalnya saudara dikasih Tuhan, saudara seorang pelajar misalnya. Ketika menghadapi ujian, ketika mau lulus. Ada satu kecemasan, apakah saya bisa lulus? Sesudah lulus, apakah saya punya nilai yang baik?
Ada lagi kecemasan berikutnya. Sesudah selesai saudara misalnya dalam studi, apakah saya bisa diterima nanti di dalam pekerjaan? Ada satu kecemasan itu tidak hanya berhenti pada satu titik saudara dikasih Tuhan. Tetapi kecemasan atau ketakutan itu selesai dalam satu hal, akan ada lagi ketakutan yang lain. Akan datang lagi ketakutan yang lain. Bagi para orang tua misalnya saudara dikasih Tuhan, sesudah membesarkan anaknya, orang tua selalu khawatir. Orang tua selalu cemas, bagaimana nanti masa depan anakku? Bagaimana nanti dia berumah tangga? Dan itu terus saudara dikasih Tuhan. Maka ternyata rasa takut atau kecemasan itu saudara dikasih Tuhan, itu lebih cenderung ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata jangan takut. Karena memang sesuai dengan ilmu pengetahuan saja pun, ketika kita dilanda ketakutan, ketika kita dilanda kecemasan, apa yang terjadi? Stres, saudara dikasih Tuhan. Tekanan darah naik. Dan tidak hanya di situ saja saudaraku. Rasa cemas, rasa takut itu bisa berdampak pada penurunan daya tahan tubuh. Imun tubuh itu berkurang karena terlalu cemas. Karena ada rasa takut. Karena dikuasai oleh rasa khawatir, saudara kasih Tuhan. Bahkan bisa terjadi pada satu kejadian yaitu gangguan mental, saudara kasih Tuhan. Coba kita bayangkan, orang yang takut itu jantungnya tidak normal. Amin. Tidak normal saudara kasih Tuhan. Dan kalau itu sering terjadi dan kalau itu menguasai hidupnya, maka tidak tertutup kemungkinan penyakit jantung pun datang saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saudaraku, firman Tuhan yang pertama kali datang pada ketika malaikat Tuhan datang berkata jangan takut. Karena itu tadi dampaknya saudaraku. Artinya rasa takut kita itu bisa membunuh kita. Rasa khawatir itu bisa membinasakan kita saudaraku secara ilmu kesehatan. Bagaimana secara rohani? Orang yang dilanda ketakutan, yang pasti saudaraku, dia lupa akan kasih karunia Tuhan. Orang yang dilanda kecemasan, tidak bisa fokus berdoa. Itu jelas. Karena orang yang cemas itu cenderung lebih melupakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Jadi ternyata 1 tahun yang sudah kita lewati saudaraku. 1 tahun penuh, mungkin hanya tinggal beberapa hari kita sudah meninggalkan tahun 2025. Ada banyak hal yang berpotensi membuat kita cemas. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi pada hari ini saudaraku, semua itu bisa kita lewati. Amin. Kita hari ini ada di sini. Kita mampu menaklukkan rasa kecemasan itu. Kita mampu menaklukkan rasa ketakutan itu saudaraku. Nah, apa yang dialami oleh para gembala pada saat itu? Ketika mereka mendengar berita keselamatan itu saudaraku. Ketika mereka mengalami rasa takut dan dinyatakan jangan takut. Mereka melepaskan rasa takut mereka. Mereka meninggalkan rasa takut mereka. Bahkan mereka pergi ke Bethlehem untuk menemui bayi Yesus. Hari ini saudaraku,
bukan pertama kali mendengarkan firman Tuhan. Ketika malaikat pertama kali mendengarkan firman Tuhan, mereka langsung merespon dengan baik. Mereka langsung pergi ke Bethlehem dan memuji Tuhan. Hari ini kita yang sudah lama mendengarkan firman Tuhan, kita yang sudah melewati perjalanan hari-hari kita di dalam kebersamaan kita dengan Kristus, saudaraku. Mari kita melihat melihat gembala. Maka kita hari ini juga ketika kita mendengarkan berita kebenaran, berita sukacita, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Next. Saudaraku, Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Ini perasaan Daud. Di ayat yang 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ternyata saudara dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami hal yang sama. Mereka juga memiliki rasa khawatir. Mereka juga memiliki rasa takut. Tetapi Daud dalam hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mengalahkan rasa takut itu. Menaklukkan rasa takut itu. Dia tidak mengizinkan rasa khawatir, rasa takut itu menguasai dirinya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, aku tidak takut, kata Daud. Nah, oleh sebab itu saudaraku, di dalam kehidupan kita, apalagi hari-hari ini saudaraku, kita akan memasuki tahun 2026. Ada begitu banyak prediksi para ahli ekonomi, ahli dunia ini saudaraku. Banyak menggambarkan bahwa tahun 2026 itu adalah awal dari tahun kesuraman. Tetapi bagi kita, saudara dikasih Tuhan, memang secara alkitabiah juga mengatakan bahwa keadaan tidak semakin baik. Keadaan tidak semakin pulih seperti yang dikatakan oleh mungkin para ahli. Tetapi Alkitab juga berkata keadaan tidak semakin baik. Tetapi satu hal saudara dikasih Tuhan yang harus kita percaya. Bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Yesaya dalam pasal 41 ayat yang 10. Coba ditampilkan. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 2026 adalah tahun yang belum bisa kita prediksi bagaimana. Tetapi saya mau ingatkan saudara, ketika bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, Musa itu selama 40 tahun ada di istana Mesir. Dia menggalip ilmu pengetahuan di sana. Ilmu manajemen dan berbagai ilmu pemerintahan selama 40 tahun. Barangkali kalau sekarang ini mungkin dia sudah sama dengan gelar doktor atau S3. Selama 40 tahun ada dia di padang gurun. Sulit, bagaimana sulitnya padang gurun itu dia sudah kenal.
Tetapi ketika dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, dia berkata demikian. Jika bukan engkau yang memimpin kami, janganlah suruh kami pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2026, pengharapan kita kepada Allah, satu-satunya yang menjadi penolong kita, maka sangat diperlukan, sangat penting ternyata penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Apapun kesulitan, apapun yang terjadi pada tahun 2026. Marilah kita berkata, jika bukan Tuhan yang memimpinku, jangan biarkan ku berjalan sendiri. Amin. Keadaan boleh semakin tidak baik, tetapi keadaan tidak akan merubah iman kita. Tidak akan merubah kepercayaan kita. Tidak akan merubah pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Allah satu-satunya yang kita percaya. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas menghadapi tahun-tahun ke depan. Yang perlu kita lakukan, yang pertama saudaraku, sebagaimana Petrus dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus. Coba ditampilkan slide-nya. 1 Petrus 4 ayat 7b, demikian firman Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika satu persoalan, ketika kita fokus hanya dalam persoalan kita, itu artinya kita tidak dapat menguasai diri. Ketika kita dilanda oleh rasa cemas, ketika kita dikuasai oleh rasa takut, itu berarti kita tidak dapat menguasai diri. Saya seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa orang yang dikuasai rasa cemas, orang yang dikuasai rasa khawatir, dia tidak akan bisa berdoa dengan benar kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, karena itu kuasailah dirimu. Tanggalkan semua rasa khawatir. Jadilah tenang. Supaya setiap doa yang kita sampaikan, kita bisa menyampaikannya kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita mau tinggalkan tahun ini, mari lepaskan semua hal-hal yang kurang baik di hadapan Tuhan. Mungkin kita memiliki akar pahit sepanjang 1 tahun. Saya mau katakan kepada saudara, pertama berdamai dengan diri kita sendiri. Akan apa yang terjadi pada tahun 2025 dalam kehidupan kita, dalam hidup pribadi kita, dalam persoalan pribadi kita. Yang pertama kita berdamai dengan diri sendiri. Karena ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ketika kita tidak bisa mendamaikan, mengampuni diri kita, kita juga tidak akan bisa mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, jangan menyesal dengan apa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Tapi mari introspeksi. Apa hal-hal yang salah? Apa hal-hal yang kurang di sepanjang tahun? Sehingga untuk masuk ke tahun 2026, kita bisa semakin hari, semakin memperbaiki diri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan lepaskan pengampunan. Mungkin kepada keluarga, saudara, teman, sahabat. Jangan bawa, jangan ingat itu. Karena dengan demikian, Bapa kita yang di surga akan mengampuni juga
setiap pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara ada yang mungkin akan pulang kampung. Sesuai dengan tema kita pada bulan Desember. Bagi saudara yang punya kesempatan untuk pulang ke kampung, saudara harus menjadi pendamai. Mungkin saudara punya persoalan dalam keluarga. Mungkin saudara punya problem antara sesama saudara. Tetapi saya mau katakan, jadilah pendamai. Karena untuk itulah saudara dipilih. Karena untuk itulah saudara dipilih. Tuhan mengutus saudara tidak secara kebetulan. Tuhan memilih saudara tidak secara kebetulan. Tetapi Tuhan mau pakai saudara. Baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas persahabatan. Saudara harus bisa membawa damai sejahtera. Sehingga lewat kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nama Yesus yang kita agung-agungkan tetap dipermuliakan. Sehingga saudara boleh bermegah. Bermegah bukan karena capaian saudara. Bermegah bukan karena kesuksesan saudara. Tetapi kita bermegah sebagaimana firman Tuhan berkata, bermegahlah karena namamu sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, ketika kita meninggalkan semua hal-hal yang menakutkan, ketika kita sudah melepaskan semua hal-hal yang berpotensi membuat kita khawatir, maka sebaliknya perasaan khawatir itu sebaliknya menjadi perasaan yang membawa sukacita. Sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bukan karena dunia. Hari ini boleh saudara bersukacita. Karena kalau sukacita dunia saudara dikasih Tuhan. Hari ini boleh saudara bersukacita karena sesuatu hal. Karena promosi contohnya. Tetapi besok tidak mungkin ada lagi promosi. Hari ini penjualan mungkin saudara meningkat. Tapi besok belum tentu sama dengan kejadian hari ini. Itu artinya saudaraku bahwa dunia ini memang tidak dapat memberikan saudara sukacita dalam setiap hari. Sukacita yang diberikan oleh dunia ini hanya bersifat insidental sifatnya. Hari ini saudara baik-baik dengan sahabat, besok belum tentu kondisi yang sama. Tetapi sukacita surgawi ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita secara terus-menerus menyembah Tuhan, memuji Dia lewat hubungan pribadi kita, maka sukacita yang tidak dapat kita uraikan dengan kata-kata. Karena sukacita itu tidak dapat dari dunia ini, yaitu dari surga. Sukacita yang dari Roh Kudus yang membuat hati kita terus meluap, merasa terus ingin mengasihi, ingin mencintai, ingin memuji, ingin menyembah Tuhan senantiasa setiap hari. Itulah sukacita yang sejati, sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Bahkan
dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam setiap hidup kami, tangan-Mu akan menolong hidup kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan. Sebab itu janji-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut lagi untuk menghadapi tahun-tahun yang akan Tuhan berikan bagi kami. Karena kami tahu penyertaan-Mu. Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau kuatkan setiap hati kami. Engkau hibur setiap hati yang susah. Engkau adalah pengharapan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu. Engkau yang menjadi pengharapan setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu melimpah bagi mereka. Di dalam mereka menjalani hidup mereka Tuhan. Dengan berbagai situasi. Dengan berbagai problem. Dengan berbagai tantangan Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu akan menolong kami. Kuasa-Mu akan menuntun kami. Sehingga kami adalah menjadi umat pemenang. Jadi orang-orang yang kuat karena bersama Engkau. Dan kami boleh bersuka cita karena semua kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami lewat kelahiran Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat firman-Mu, buat hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan membawa setiap persembahan kami yang kedua. Baik itu persembahan diakonia ataupun persembahan khusus lainnya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberi. Segala puji syukur dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sambil persembahan kedua kita dijalankan, bersama-sama kita mendengarkan Warta Sepekan Minggu 21 Desember 2025. Yang pertama, berikut kegiatan ibadah yang sudah diliburkan. Yang pertama, ibadah Sabtu Pemuda-Pemudi Next Gen libur dan aktif kembali pada bulan Januari 2026. Lalu ibadah Family Altar juga sudah libur dan aktif kembali pada bulan Januari 2026. Selanjutnya, berikut jadwal ibadah perayaan malam Natal pada hari Rabu 24 Desember 2025 yang diadakan dalam 3 sesi ibadah, yaitu sesi pertama pada pukul 17.30 WIB, sesi kedua pukul 19.00 WIB, dan sesi terakhir pada pukul 20.30 WIB. Lalu jadwal ibadah perayaan hari Natal
pada hari Kamis 25 Desember 2025 diadakan 3 sesi saja. Sesi pertama pukul 9 pagi, sesi kedua pukul 10.30, sesi 3 pada pukul 12 siang. Khusus untuk ibadah sekolah minggu pada perayaan hari Natal diadakan hanya 1 kali sesi, yaitu pada pukul 10.30 WIB. Yang terakhir, sebagai bentuk ekspresi iman, syukur dan kasih kita dalam mendukung pelayanan di gereja Tuhan dalam momen menjelang perayaan malam Natal dan hari Natal, maka di kursi Bapak Ibu Saudara sudah tersedia yaitu sebuah amplop Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membawa persembahan khusus Natal ini, dan bagi setiap kita yang sudah memberi ke dalam amplop ini, kita dapat kembalikan ke dalam kotak-kotak persembahan yang sudah tersedia. Untuk setiap informasi lainnya Bapak Ibu Saudara boleh dapati dari akun sosial media gereja kita. Demikian warta bagi setiap kita, Tuhan memberkati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian, ucapan syukur kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali selamat biarlah kami selama-lamanya selamat di hadapan-Mu Bapa, dan kami pegang keselamatan itu di dalam nama-Mu Bapa. Kami setia mengiring-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu Bapak PDP Jumadi Siotang yang sudah menyampaikan firman-Mu ini. Berkati terus hamba-Mu ini, dimanapun hamba ini melayani Bapa, biar Engkau sertai. Berkati dia Bapa, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, bahkan Engkau memberkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu yang sudah hadir pada sesi yang ke-6 ini. Berkati umat-Mu Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kerinduan umat-Mu, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih buat semua korban ucapan syukur, persembahan yang sudah umat-Mu bawa kepadamu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati. Pada tanggal 24 nanti ada ibadah Natal, di tempat ini ada 3 sesi ibadah Bapa. Biarlah kami boleh ambil bagian di dalamnya, dan biarlah kami datang tidak sendiri, tapi kami boleh membawa keluarga kami, membawa teman kami Bapa, untuk bersama-sama menikmati berkat Natal yang dari Paru. Dan tanggal 25-nya juga kami akan bersama-sama mengikuti ibadah Natal di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Sukacita Natal biarlah senantiasa berada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Pratno, Gembala Sinai, Bapak Pendeta Arman Adele. Berkati hamba-hambamu yang membina kami. Kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada. Mari
Mari engkau umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertaimu mulai hari